Telinga adalah alat rekam otomatis dari indera tubuh kita yang bisa merekam segala sesuatu, baik suara atau perkataan demi perkataan, informasi itu bisa direkam secara otomatis. Namun demikian, kalau di tengah-tengah gempuran informasi dan berbagai macam perkataan yang kita dengar juga dalam pergaulan atau relasi dengan orang lain, sesungguhnya alat rekam otomatis, yaitu telinga kita itu harus kita jaga supaya sekalipun otomatis tidak sembarangan merekam. Kenapa? Karena tidak semua hal yang ada di sekitar kita perlu kita dengarkan. Karena ada kalanya yang kita dengar itu malah merusak, menjadi racun buat jiwa kita, jadi toksin yang merusak dan menjatuhkan semangat. Belum lagi kata-kata kecaman, kata-kata berita tentang ketakutan, atau segala hal yang tidak berasal dari kebenaran dan damai sejahtera Allah. Kita perlu dan wajib punya filter untuk mendengar apa yang kita patut dengarkan, supaya kita tidak merusak diri kita sendiri dengan apa yang kita dengarkan. Begitu pula ada kalanya hal-hal tertentu tidak patut kita simpan dalam hati. Karenanya kita perlu belajar untuk juga mendengar sambil lalu. Benar, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan dan dengarkan dengan seksama, tetapi ada juga yang kita patut dengarkan secara sambil lalu. Berarti biar saja berlalu, tidak perlu kita reken, tidak perlu kita simpan. Supaya kalau kita dengar sambil lalu, maka masalah bisa berlalu. Mari kita belajar untuk berjaga-jaga di pintu telinga kita. Bukan saja berjaga-jaga di pintu bibir kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Bijak Amsal pasal 2 ayat 1-2 dan ayat yang kelima. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Lalu ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal adalah kitab yang saya sukai karena memuat banyak petua-petua bijak yang berguna secara praktikal untuk bisa kita lakukan. Bukan pengajaran-pengajaran berat yang seringkali kita sulit pahami, tetapi apa yang diberikan di dalam kitab Amsal adalah semacam tips atau hal-hal sederhana yang bisa langsung dilakukan. Salah satunya di dalam Amsal pasal 2. Ayat 1-2 tadi sebuah panggilan, hai anakku. Jikalau engkau menerima perkataanku, siapakah yang berbicara ini? Amsal mempunyai sebuah ciri di mana hikmat atau kebijaksanaan itu bagaikan seseorang yang menyapa. Dia sosok yang berpribadi. Hikmat itu digambarkan secara sosok manusia yang mengingatkan anak-anaknya. Dengan kata lain, seolah-olah Amsal pasal 2 bilangnya begini, hai anak-anakku, jikalau engkau menerima perkataan hikmat, atau aku di situ dimaksudkan hikmat, dan menyimpan perintah hikmat di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Perhatikan bagaimana sapaan ini adalah sapaan yang bijak luar biasa. Yang akhirnya kita akan lihat personifikasi tentang hikmat itu adalah sosok Tuhan sendiri. Karena Tuhan maha bijak. Dan nasihat ini bisa kita pahami juga sebagai nasihat Tuhan kepada kita anak-anaknya, hamba-hambanya, umatnya. Untuk bisa menerima perkataan Tuhan dan menyimpan perintah Tuhan di dalam hati. Inilah langkah awal untuk supaya kita bisa berjaga di telinga kita, yaitu condongkan dan sendengkan telinga kita justru kepada perkataan-perkataan hikmat atau perkataan-perkataan Tuhan, serta itulah yang patut disimpan di dalam hati. Sedangkan perkataan-perkataan manusia, perkataan-perkataan dari dunia ini, kita patut pertanyakan dulu dan jangan langsung disimpan dalam hati.
Yang memang dari Tuhan, simpan dalam hati. Yang memang itu kata-kata damai sejahtera yang baik, yang mulia, yang benar, yang sedap kedengaran, yang berasal dari kebenaran, maka simpanlah itu. Karena itu menjadi kekuatan buat kita, menjadi sebuah hikmat untuk kita menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi kalau kita tidak menerima perkataan Tuhan, tidak menerima perkataan bijak dari Tuhan, dan tidak menyimpan perintah bijak dari Tuhan di dalam hati kita, maka telinga kita tidak akan bijak juga dalam mendengarkan. Tapi kalau hikmat itu sudah memimpin hidup kita, kalau Tuhan sudah memimpin hidup kita, maka telinga kita akan bijak di dalam mendengarkan. Karenanya dikatakan, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu cenderung kepada kepandaian. Berarti kalau kita memasukkan hal-hal yang baik di telinga kita, maka itu akan melahirkan sebuah kepandaian, keindahan. Kalau yang kita dengar hal-hal buruk, maka hidup kita pun akan menjadi buruk. Ada sebuah pepatah yang menggambarkan telinga itu yang memang secara tidak kebetulan dirancang begitu rupa seperti bentuk rahim perempuan. Yang mau mengatakan apa? Apa yang masuk ke telinga kita itu akan bertumbuh seperti janin. Yang lama-lama dia akan menjadi dewasa, dia akan keluar berupa perkataan-perkataan yang sudah kita dengar. Dan bukankah ini yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan? Apa yang dikatakan orang tua kepada anak, atau apa yang dikatakan guru kepada anak, atau apa yang dikatakan oleh sosok-sosok senior kepada yang junior, itu akan terekam. Dan kalau sudah terekam, satu saat dia akan bertumbuh menjadi sebuah ungkapan yang kembali lagi dilantunkan karena sudah terekam. Ibaratnya seperti sebuah tape recorder yang merekam segala sesuatu, lalu ketika kita sudah matikan alat rekam itu, kita pencet play dan dia akan mempertontonkan atau menampilkan atau memperdengarkan suara yang tadi yang direkam. Begitu pula telinga kita. Karenanya betapa pentingnya dikatakan telinga memperhatikan hikmat. Bila perkataan Tuhan dan perintah Tuhan ada di dalam hati, maka telingamu akan jadi bijak. Karena utamanya yang kita dengarkan adalah suara Tuhan, dan yang kita simpan dalam hati kita adalah suara Tuhan. Dan ujungnya adalah engkau akan beroleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Inilah kenapa penting dan betapa vitalnya berjaga di telinga, dan betapa fatalnya kalau kita tidak berjaga-jaga di telinga. Kita bisa hancur-hancuran, terlukai oleh perkataan, kita bisa habis-habisan mungkin oleh perkataan yang toksik, yang merusak jiwa kita, atau fitnah, atau bahkan gosip, atau berita buruk tentang orang lain. Kita patut punya filter di telinga kita. Inilah pelajaran hari ini, mengundang kita untuk bijak mendengar. Karena tidak semua hal perlu kita dengar, dan tidak semuanya kita dengar perlu disimpan di dalam hati. Ada kalanya kita perlu dengarnya hanya sambil lalu, biarkan itu seperti suara saja, lalu kemudian biarkan dan tidak pernah, jangan izinkan dia disimpan di dalam hati atau direkam atau diulang lagi. Segera singkirkan apa yang kita dengar itu yang bukan dari Tuhan, yang menjatuhkan semangat kita, yang bukan dari damai sejahtera, yang tidak menumbuhkan iman kita, yang tidak menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Begitu juga yang tidak menumbuhkan kasih kita di dalam hati kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Segera singkirkan. Dan itu yang saya sebut mendengar sambil lalu. Supaya apa? Masalah kita baru bisa berlalu kalau kita dengar sambil lalu. Karenanya kita perlu benar-benar memfilter, perlu benar-benar bijak minta Tuhan karuniakan hikmat untuk menyaring apa yang kita dengar supaya tidak membuat iman kita jatuh, pengharapan kita runtuh, dan kasih kita hancur lebur. Mari tumbuhkan lagi semangat untuk berhikmat di hadapan Tuhan, berjaga-jaga di telinga, sama juga kita menjaga hati kita dari segala macam kecemaran, suara-suara di sekitar kita, segala kata-kata buruk di sekeliling kita. Singkirkanlah itu dan biar kata-kata dari Tuhan sajalah yang bertata dalam hatimu. Karena itu rajin dan biasakanlah diri mendengarkan suara Tuhan lebih dulu sebelum mendengarkan suara dunia ini, suara kata-kata sesama kita, bahkan suara kata-kata orang di sekitar kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, Dia menjaga kita, dan kita juga patut berjaga-jaga bersama dengan Dia. Amin.